Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu sajian pelengkap, yaitu selai sari kaya ekonomis. Ekonomis karena ini cukup dibuat dengan 3 butir telur. Selain itu juga walaupun tanpa pewarna, hasilnya itu bisa kuning cantik ya guys. Teksturnya itu lembut, rasanya juga gurih dan legit. Pastinya cocok banget untuk olesan aneka roti. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Eits, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed us, and let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Agar lebih mudah dipahami, ini bahan-bahannya saya kelompokkan menjadi 4 bagian. Untuk bagian pertama yaitu bahan A. Bahan A yang dibutuhkan yaitu 200 gram gula pasir dan kalau bisa sih yang berwarna kuning seperti ini. Sementara untuk bahan B yaitu 300 ml santan encer dan 2 lembar daun pandan. Ikat simpul, sisihkan. Kemudian untuk bahan C yaitu 200 gram gula pasir dan 500 ml santan kental. Untuk santan yang digunakan ini itu diperas dari 2 buah kelapa yang diparut, lalu diambil santannya. Santan perasan pertama itu kita ambil 500 ml yang digunakan di bahan C. Sementara santan perasan kedua itu kita ambil 300 ml yang kita gunakan di bahan B tadi ya guys. Catat. Atau kalau mau lebih praktis lagi, kita bisa menggunakan 3 bungkus santan kental instan kemasan 200 ml dari Sasa. Atau merek lain juga boleh. Nah kan total 3 bungkus santan ini 600 ml. Jadi yang 500 ml itu kita gunakan sebagai santan kental di bahan C. Sementara yang 100 ml itu kita larutkan dengan air hingga volume 300 ml dan digunakan di bahan B. Catat. Selanjutnya kita siapkan juga bahan D yaitu 3 butir telur utuh. Kemudian setengah sendok teh bubuk vanili dan setengah sendok teh garam. Campurkan ketiga bahan tersebut. Kocok rata. Sisihkan. Oke guys, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Pertama, tuangkan bahan A yaitu gula pasir ke dalam panci atau wajan. Masak dengan api sedang agak besar hingga gula mencair dan menjadi karamel. Sambil terus diaduk agar panas merata dan tidak gosong. Jika gula sudah mulai mencair, pindah api kompor ke api kecil, terus diaduk agar tidak gosong. Lalu masukkan bahan B yaitu santan encer sambil sedikit. Lalu masukkan bahan B yaitu santan encer sedikit demi sedikit sambil diaduk. Masukkan juga daun pandannya ya. Aduk rata hingga semua bongkahan gula menjadi larut. Setelah gula larut, masukkan bahan C yaitu gula pasir. Dan santan kental. Aduk rata sampai gula larut dan mendidih.
Setelah mendidih, matikan api. Kemudian ambil sekitar 2-3 sendok sayur larutan gula santan dan tuangkan di bahan D yang sudah kita siapkan tadi ya. Tuangkan sambil terus diaduk cepat agar telur bisa halus dan tidak menggumpal. Tuangkan sedikit demi sedikit sampai larutan telur tercampur rata dan lembut. Selanjutnya, masukkan kembali ke adonan gula dan santan tadi ya guys. Aduk perlahan sambil dimasak lagi dengan api kecil. Masak sampai mengental dan meletup. Jika sudah meletup, terus dimasak dengan api sangat kecil sekitar 5-10 menit agar tekstur selai menjadi tanak dan pekat. Setelah itu, matikan api. Dan agar hasilnya maksimal, saring selai seperti ini. Cepret kepriwe iki lah, malah saringane rogol dewek Jan. Oh no. Ngati-ngati lah yuk, aja ngelamun bae mulane lah. Wong gane ketuwingi nek jegal apa-apa kayak nini bae bolak-balik tiba maning. Ana maning rikane Jan. Yakin lah yuk, rasa ngaja sih, aja ngeromet bae ngapa? Ngeromet bae tuh dadi gampang tua lah. Ngunjuk kayak gini ben dadak sara kudu tiba, Jan. Cekel sing kuat mulane cengkrem, kaya ngono lah. Yakin, rikane sih ngapa lah ngeromet bae ketuwingi. Jarane wong ayu kok ngeromet bae sidane dadi kayak sepur rupane kaya kowe mah. Ben lah, mriko. Dewek-dewek iki kok. Tuh lihat, satu resep ini ternyata walaupun cuma menggunakan 3 telur juga hasilnya bisa sampai 1 kilogram lebih sedikit ya. Lumayan banget kan ya. Jika menggunakan resep yang standar itu telurnya minimal harus 5 butir. Karena biasanya itu cuma menggunakan bagian kuning telurnya saja. Catat. Well guys, setelah dingin simpan selai di dalam toples dan tutup rapat. Selai sarikaya ini jika disimpan di suhu ruang itu bisa tahan sekitar 5-7 hari saja. Cuma jika disimpan di kulkas maka daya simpannya itu jauh lebih panjang, yaitu bisa tahan sekitar 4-8 minggu. Catat. Dan kapan hari itu saya kan nyobain bikin roti viral. Ternyata juga makin mantap rasanya dengan dioles selai sarikaya. Terlihat enak banget kan ya? Untuk resep roti viral ini, tutorialnya itu akan dibagikan di video selanjutnya. Catat. Berikutnya, tips dan trik seputar selai sarikaya. Saat mencairkan gula menjadi karamel, sebaiknya memang menggunakan api sedang yang agak besar karena jika kita memasaknya dengan menggunakan api kecil, maka gulanya itu jadi rawan menggumpal dan teksturnya itu jadi sangat keras ya. Sehingga gumpalannya itu jadi lama larut dan memakan banyak waktu juga gas. Catat.
Untuk penggunaan daun pandan, sebaiknya gunakan daun pandan secukupnya saja dan tidak perlu disobek-sobek lagi ya. Melainkan cukup diikat simpul seperti ini. Karena jika daun pandannya itu kita sobek kecil-kecil dan terlalu banyak, maka akan merubah warna selai itu sendiri. Nah, seperti ini nih hasilnya. Jadi warnanya itu cenderung hijau lumut dan tentunya sedikit aneh kan ya. Walaupun rasanya tetap enak, tapi pastinya juga jadi terlihat kurang cantik. Catat. Untuk takaran gula per satu resep, jika suka manis itu bisa ditambah 50 gram lagi. Atau jika kurang suka manis, maka bisa dikurangi lagi sekitar 50 gram. Jadi silahkan gunakan takaran gula pasir sesuai selera. Catat. Dan jika ingin hasil yang lebih premium, untuk penggunaan 3 telur utuh itu bisa diganti dengan 6 butir kuning telur. Cuma walaupun hasilnya mungkin bisa lebih lembut, tapi pastinya jadi mengandung lebih banyak kolesterol ya. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat selai sarikaya ekonomis ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.